itu tausiah agama atau mau'idhatul hasanah. Fa insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Syekhina al-Kiram sahibil fadilah wal karamah ad-da'i ilallah Bapak Ustadz Aan Maharani SQ yang dari Tangerang. Kepada beliau narju min sama'atikum fal yatafaddal alal mimbar. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang di belakang saya belum dengar jawab salamnya. Ada buah cermai dicampur salad. Jamaahnya rame, sayang jawab salamnya masih kurang kompak. Yang jawab salam saya dengan ikhlas, dengan ridho, saya doakan mudah-mudahan hidupnya biar tambah berkah, biar cepat berangkat ke tanah suci Mekah, tawaf keliling Ka'bah, wukuf di Arafah, pulang dari haji saya doakan mudah-mudahan hajinya biar tambah berkah. Anak-anaknya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu saya doain mudah-mudahan suaminya gajinya nambah, biar cepet kebeli rumah, kebeli mobil yang mewah. Saya doain mudah-mudahan suaminya istrinya nambah. Mau bu? Allahu witrun wa yuhibbul witra. Allah itu satu dan mencintai sesuatu yang ganjil. Kita ganjilkan sekali lagi salam kita malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan khusus buat ibu-ibu ada buah salak, buah serikaya yang kompak jawab salam saya doain mudah-mudahan cepat dapat mantu orang kaya. Matre. Abang-abang yang belum punya jodoh malam hari ini mudah-mudahan yang ikhlas, yang kenceng jawab salamnya saya doain mudah-mudahan pulang dari majelis ini ketemu jodohnya. Ada yang lagi jomblo malam hari ini? Dan yang paling kenceng jawab salam saya yang udah punya suami, yang sudah punya istri, bawa bapak saya doain mudah-mudahan biar ditambah lagi istrinya. Mari yang kompak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين معروف والمنكر وهدنا إلى صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعينك قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم حضرة المكرمين para alimil ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat baik dari aparatur pemerintah maupun sipil. Dan yang sama kita muliakan Al-Mukarram wal Mu'azzam, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwan. Dan yang juga sama kita muliakan Ketua Panitia yang luar biasa jerih payahnya untuk mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj, yang alhamdulillah malam hari ini dihadiri oleh ribuan jamaah, yang saya yakin keikhlasan panitia semua untuk menyucurkan keringatnya, mengorbankan waktunya untuk melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj ini, insya Allah akan menurunkan keberkahan dan pahala yang Allah lipat gandakan untuk teman-teman panitia semua. Amin ya Rabbal. Ketua panitia Bapak Ahyar, dan yang sama kita muliakan Dewan Desa, Dewan Kota, Dewan Kosa apa Dewan Desa ini? Dewan Al-Mukarram wal Mu'azzam Bapak Marta Mulya, dan yang juga sama kita muliakan bersama Kepala Lurah Pasuluhan Al-Mukarram wal Mu'azzam, ini namanya sama sama saya ini, Bapak Aan Zazuli. Dan yang juga saya muliakan segenap panitia yang luar biasa, yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu karena cuma segini doang catatannya. Mudah-mudahan semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada tokoh masyarakat RT RW, wabil khusus sahabat saya Bang Qasim. Bang Qasim sehat Bang? Wasilah beliaulah saya bisa hadir dan duduk bermuajahah di hadapan hadirin hadirat sekalian yang insya Allah semuanya yang hadir malam hari ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Sekali lagi ya Rabbal. Saya tidak akan berpanjang kalam karena mengingat waktu sudah pukul 10:30. Biar cepat saya langsung tutup doa, kita bareng-bareng habis ini makan. Setuju? Udah pada lapar atau belum? Udah pada lapar atau belum? Saya enaknya duduk atau berdiri? Ibu-ibu yang di belakang bisa ngeliat wajah saya nggak Bu? Mohon maaf ya, wajah saya kehalingan sama tiang sholat, tiang masjid. Saya tidak akan berpanjang kalang, langsung tancap gas gigi 4. Ada ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Lebih cepat lebih bagus, sebab dari datang tadi perut Ustadz sudah lapar.
Masya Allah. Ibu, Bu, Ibu duduk di sini dari jam berapa tadi? Dari jam berapa? Udah pada ngantuk atau belum? Boleh saya nyanyiin dikit biar nggak ngantuk? Saya berdiri boleh? Berdiri ya. Dah, yang di belakang kelihatan. Antara penceramah dengan jamaah harus kompak. Kalau penceramahnya berdiri, berarti jamaahnya harus mau berdiri semuanya. 1 jam berdiri, ikutin saya, mau nggak? Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Terus nggak terus? Bukankah telah berjanji kita jumpa di sini? Ya Allah, udah kenceng salah lagi. Bukan datanglah Bu, dibalik. Ku datang, kini ku datang padamu. Senyumlah. Senyum ngapa? Senyum itu mulutnya ketutupan sama masker. Sambutlah kedatanganku. Terus nyanyi atau terus ngaji? Ya. Enak gak suara saya Pak? Enak apa enggak? Enak mana sama Kori tadi? Baik, saya tidak akan berpanjang kalam, insya Allah sampai jam 4 pagi nanti. Kuat? Siap? Udah siap semuanya? Mau kemana? Baik, malam hari ini kita memperingati peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam, yaitu peristiwa yang hanya terjadi dan dialami oleh Nabi pilihan Allah. Di antara 124.000 Nabi, Allah memilih di antara 124.000 Nabi yang terbaik menjadi 313 Rasul. Di antara 313 Rasul, Allah memilih yang terbaik menjadi 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 Rasul yang wajib kita ketahui, Allah memilih lagi yang terbaik menjadi 5 Rasul yang kita kenal dengan istilah Nabi Ulul Azmi. Dan di antara 5 Rasul yang terbaik, Allah memilih best of the best, Nabi yang paling baik, Nabi yang paling mulia akhlaknya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tidak ada satupun Nabi yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa langsung dan dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap Allah di waktu perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka mohon maaf, sebelum saya sampaikan Isra wal Mi'raj ini hikmahnya, perlu saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak bisa kita cerna dengan akal sehat kita. Kalau kita ngomongin masalah Isra wal Mi'raj, jangan akal kita yang bicara, tapi iman kita yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyampaikan, man ankara Isra fa alaihi kafara. Siapa yang ingkar dengan Isra wal Mi'raj, maka dia dihukumi kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia sudah tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau dia tidak percaya kepada Al-Quran, berarti dia sudah tidak percaya lagi dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya orang yang beriman yang mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj, dan saya husnuzon yakin seluruh jamaah yang hadir yang memperingati Isra wal Mi'raj malam hari ini menunjukkan insya Allah iman kita adalah iman yang luar biasa. Amin ya Rabbal. Kenapa peristiwa ini nggak bisa dicerna dengan akal sehat kita? Subhanallah, perjalanannya begitu jauh, ditempuh dalam kurun waktu yang sangat singkat.
Konon Rasulullah nembus itu ada 3 dimensi alam dan waktu yang ditembus oleh Rasulullah. Isra itu artinya berjalan, Mi'raj itu artinya naik. Di manakah Rasulullah berjalannya? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ini dikenal sebagai alam nasyud, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Kalau ini mungkin masih bisa kita pikirin karena memang masih alam kita. Kemudian Rasulullah masuk ke dimensi alam yang kedua, dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ke-7. Ini dikenal sebagai alam malakut, alamnya malaikat. Mustahil manusia bisa menembus alamnya malaikat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, mungkin setiap tahun kita selalu mendengarkan kisah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini ketika Rasulullah masuk ke alam yang kedua ini, di langit yang ke-7, Rasulullah banyak mengalami godaan dan cobaan. Apa godaan Rasulullah? Ketika Rasulullah dipanggil oleh suara yang tidak kelihatan wujudnya ada di mana. Cuma suara doang manggil-manggil Rasulullah, "Ya Muhammad, ta'ali ya Muhammad." Berhenti sebentar Muhammad, kemari wahai Muhammad. Rasulullah menoleh pun tidak, Pak. Terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya ada yang manggil lagi dari sebelah kiri, "Muhammad, ta'ali ya Muhammad." Kemari wahai Muhammad, berhenti sebentar. Untuk kedua kalinya Rasulullah menoleh pun tidak, Pak. Terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Godaan semakin berat, bukan hanya suara, namun konkret kelihatan wujudnya di hadapan Rasulullah. Seorang perempuan tua yang sudah tua renta, bongkok badannya, pakai pakaian yang mencolok, banyak perhiasan yang bergelantungan di badan perempuan tua tadi. Bukan hanya memanggil Rasulullah, namun perempuan tadi menghadang Rasulullah, "Berhenti sebentar Muhammad." Untuk ketiga kalinya ini adalah ujian yang berat. Rasulullah boro-boro berhenti, noleh aja enggak, langsung buru-buru melanjutkan perjalanan. Namun akhirnya Rasulullah penasaran Bapak Ibu sekalian, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, huwa ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Muhammad, suara yang memanggilmu dari arah kanan dan kiri tadi itu adalah simbol panggilan Yahudi dan Nasrani. Untung Muhammad engkau tidak berhenti, apalagi datang kepada orang yang memanggilmu tadi." Kenapa demikian wahai malaikat Jibril? Sebab kalau engkau berhenti apalagi datang kepada suara tadi, dipastikan umatmu akan cenderung menjadi pengikut-pengikut orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun mereka nggak akan ridho ngelihat umat Islam kayak gini bersatu. Dan ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sampai kapanpun orang Yahudi dan orang Nasrani mereka tidak akan rela melihat umat Islam bersatu. Berbagai macam cara mereka menghancurkan dan memecah belah persatuan umat Islam. Contohnya kemarin, Masya Allah, kalau Bapak Ibu sadar, kita kemarin itu sedang dipropaganda cuma gara-gara speaker doang. Betul apa betul? Umat Islam satu dengan umat Islam yang lainnya bertengkar cuma gara-gara speaker dibandingin sama suara anjing. Mohon maaf, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, walaupun niatnya sebetulnya baik, tapi ketika dia menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing, kira-kira pas atau enggak? Marah atau tidak? Dan sadar atau tidak, ini sepak terjang orang Yahudi dan Nasrani memprovokasi umat Islam agar umat Islam saling berpecah belah satu dengan yang lainnya, sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu masa nanti nasib umatku, mereka bagaikan sampah di tengah lautan. Mereka bagaikan hidangan di atas meja hidangan. Mereka siap dicabik-cabik oleh orang yang kelaparan di atas meja itu. Sahabat saat itu nangis dan bertanya kepada Rasulullah, "Amin qillatu nahnu yauma idzi ya Rasulullah?" Kenapa nasib umat Islam nanti seperti itu ya Rasulullah? Apakah karena jumlahnya umat Islam sedikit? Apa jawab Rasulullah, Pak? La,
bal antum katsirun walakinnakum husa'un ka husa'us syail. Bahkan kalian saat itu jumlahnya banyak, kalian mayoritas, namun kalian tidak punya kekuatan di hadapan musuh umat Islam. Kalian dipecah belah persatuannya. Yang kita heran zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, umat Islam satu dengan umat Islam yang lainnya cuma ribut, berantem gara-gara kunut subuh. Banyak gak yang begitu? Ada yang sampai nggak mau sholat ke satu masjid gara-gara dia nggak pakai kunut. Juga ada lagi orang yang nggak mau masuk ke dalam satu masjid gara-gara masjid itu kunut. Saya anti kunut, misalkan saya nggak mau sholat ke masjid itu namanya orang tolol bin bahlul. Na'udzubillahi min. Makanya ayo pentingnya kita ngaji biar ngerti ilmunya. Kita hargai perbedaan khilafiyah kalau masalah urusan ibadah. Lana a'maluna walakum a'malakum, lana a'maluna walakum a'malakum. Allah tegaskan banyak di dalam Al-Quran yang menjadi keyakinan ibadah kita. Lakukan menurut keyakinan kita dan menurut hadis yang kita percayai. Kalau orang lain meyakini ada hadis yang lain, silakan. Namun jangan sekali-kali sesama umat Islam saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Ini yang sangat kita prihatin. Rasulullah mengingatkan al-qatil wal maktul finnar. Kalau sampai orang Islam satu dengan yang lainnya, mereka saling bermusuhan, apalagi saling membunuh satu dengan yang lainnya, Rasulullah mengatakan al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang yang dibunuh pun ikut masuk ke dalam neraka? Rasulullah menjawab, karena yang dibunuh pun sudah punya niatan dalam hatinya ingin membunuh. Namun keduluan dibunuh, makanya dia nggak jadi membunuh. Andai kata dia tidak terbunuh, pasti dia akan membunuh saudaranya yang lain. Benar apa benar? Makanya jaga persatuan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan pernah pedulikan sama orang-orang yang anti dengan Maulid Nabi, yang anti dengan Isra wal Mi'raj, yang anti dengan peringatan tahun baru Hijriah. Biarkan mereka nggak suka. Kalau kita yang suka dengan peringatan ini, insya Allah ini akan terjalin ukhuwah Islamiyah dan silaturahim kita akan disambungkan oleh Allah sampai nanti di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Tuh Yahudi dan Nasrani tadi panggilannya luar biasa. Yang Rasulullah khawatirkan itu nanti akan muncul di akhir zaman. Terjadi atau enggak sekarang Pak? Terjadi atau enggak? Cuma gara-gara speaker kita akhirnya uring-uringan satu dengan yang lain. Jangan mau kita diprovokasi Pak. Jalin ukhuwah Islamiyah. Sadar atau tidak, itu adalah sepak terjang mereka supaya umat Islam saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ahwa ya Jibril, siapa perempuan tua itu wahai Jibril? Yang memakai pakaian mencolok, banyak perhiasan di badan perempuan tadi." Rasulullah kemudian diberikan edukasi oleh malaikat Jibril. Ketahuilah wahai Muhammad, perempuan tua yang kau lihat yang sudah bongkok tadi, itu adalah simbol dunia. Dan itu sekaligus gambaran Muhammad, perempuan tua tadi adalah simbol usia dunia yang saat ini engkau jalani. Bayangkan perempuan tua yang udah bongkok tadi digambarkan usia dunia di zaman Nabi. Kayak apa zaman sekarang Pak? Mungkin sudah bukan bongkok lagi tapi tengkurap. Udah saking tuanya. Lalu perhiasan tadi apa maknanya wahai malaikat Jibril? Ketahuilah wahai Muhammad, itulah dunia. Lihat dunia makin tua, tapi lihat Masya Allah nggak pernah berhenti bersolek. Gedung-gedung pencakar langit mulai munculan satu demi satu. Bahkan kota-kota sekarang lihat muncul gedung-gedung tinggi, dan itu tempat-tempat maksiat. Itu akan banyak terjadi nanti di akhir zaman wahai Muhammad. Dunia sudah tua, namun orang sudah banyak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makanya pentingnya Isra wal Mi'raj, supaya kita ingat Pak. Kita ingat apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Tujuannya tidak lain agar supaya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling rawan, mohon maaf saya sampaikan. Godaan Yahudi dan Nasrani yang paling berat adalah kaum laki-laki, terutama anak muda. Bukan hanya anak muda laki-laki, anak muda perempuan juga demikian. Kenapa demikian saya sampaikan? Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani ini menghancurkan umat Islam bukan dengan cara nyegel masjid Pak, bukan. Mereka ngancurin umat Islam itu dengan cara pakai program yang disebut program 3F. Tahu 3F itu apa Pak? F yang pertama fashion.
You know? Apa itu fashion, Bu? Pakaian. Apa yang dijajah umat Islam terutama anak-anak muda sekarang dengan pakaian? Tuh kalau nggak percaya lihat tuh di kota, mungkin di kampung sini juga banyak. Ada anak perawan umur 17 tahun pakai kaos adiknya umur 4 tahun. Itu kaos begitu dipakai macet ketat, Masya Allah, itu pusernya kemana-mana. Diturunin dia naik lagi, diturunin dia naik lagi. Betul nggak Pak? Banyak Kak yang begitu dilihat? Ya Allah, diturunin naik lagi. Mending itu kalau ngelihat film India kan putih-putih pusernya Pak. Kalau kita nonton film Joda Akbar pusernya kelihatan enak dilihat Pak, bening, putih, kuning langsat. Lah ini bocah kampung sini ikut-ikutan ngikutin film India, pusernya kelihatan. Mending putih, udah hitam dekil burik lagi. Masya Allah. Begitu ketemplokan nyamuk, ketemplokan laler, dia gatal, digaruk, ngebul. Astagfirullahaladzim. Itu baru bajunya Pak, baru bajunya Bu. Lihat celananya anak-anak muda ABG zaman sekarang, anak-anak cabai-cabean. La haula wala quwata illa billah. Itu pakaian celananya main pendek-pendekan. Sekarang tuh muncul celana yang lagi ngetren, namanya celana wahai. Hah? Celana apa? Wahai. Wahai atau Hawaii? Wahai. Kalau Hawaii beda. Kalau Hawaii itu celana yang dulu ngetop tahun 90-an. Apa bedanya Ustadz? Kalau kita dulu kenal istilah celana Hawaii, biasanya makainya kalau di pinggir pantai, kalau lagi ke pantai. Sekarang udah zamannya berbeda. Yang ngetop sekarang celana wahai, bukan di pinggir pantai lagi makainya. Apa bedanya Ustadz? Kalau celana wahai dari lutut ke atas, kalau Hawaii dari lutut ke bawah. Kalau wahai dari lutut ke atas, naik lagi ke atas, hai. Naik lagi ke atas, Masya Allah, aduhai. Bahkan sampai ada yang kelihatan ituannya, Masya Allah, bokongnya kemana-mana. Kata bapak-bapak, Masya Allah, buahai bang itu tuh cewek. Yang ngeri apa? Ini generasi muda kita, Masya Allah, sekarang sudah ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Jangankan anak muda, Ustadz aja godaannya berat, Bu. Saya sering ngalamin ketika mau berangkat ceramah sudah pakai gamis rapi, naik mobil, tiba-tiba ada anak ABG boncengan berempat udah kayak rantang. Ya Allah, boncengan berempat pakai celana pendek persis berhenti di depan mobil saya. Kira-kira dilihatin apa enggak tuh Bang? Enggak dilihatin, kelihatan mata saya. Kagak dilihatin, mubazir. Akhirnya saya akalin Bapak Ibu sekalian, dulu waktu zaman saya di pesantren ada satu pelajaran yang jadi favoritnya para santri, namanya kitab Qurratul Uyun. Ini yang pernah mondok pasti hafal nih kitab ini, pasti tahu kitab ini. Apa dalam kitab ini disebutkan kalau engkau melihat perempuan cantik, perempuan seksi, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada laki-laki. Pandangan pertama itu adalah rizki dan nikmat dari Allah. Namun ingat, pandangan itu jangan engkau ulangi 2 kali. Sebab kalau ngelihatnya nggak sengaja pertama kali itu rizki, tapi kalau ngelihatnya 2 kali dipelototin itu namanya maksiat. Kalau maksiat berarti dosa. Akhirnya saya akalin bagaimana supaya ngelihat tapi nggak dosa. Masya Allah, ternyata Ustadz banyak akalnya Bu. Wah, kalau ngelihat dosa. Akhirnya saya pastikan dan saya putuskan untuk ngelihatnya sekali aja, tapi saya pelototin lama banget. Sama aja itu dosa. Itu hati-hati, kita dijajah sama pakaian, fashion. F yang kedua apa? Food, makanan. Lihat zaman sekarang, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, banyak makanan yang mereknya aneh-aneh. Ada Kentucky Fried Chicken, Hoka-Hoka Bento, hamburger, kornet. Ada lagi makanan yang aneh namanya hot dog. Tahu Bu hot dog? Hot itu artinya panas, dog itu artinya anjing. Masa anjing panas digarsin? Makanan aneh muncul, akhirnya sekarang juga banyak penyakit aneh-aneh muncul. Nggak heran kita ngelihat ada penyakit zaman sekarang yang aneh-aneh. Ada penyakit namanya urat asem. Apa? Ada penyakit lagi namanya apa tadi? Kencing pahit.
Kencing manis atau kencing pahit? Masya Allah, lihat penyakit zaman sekarang berat-berat. Apalagi kita ketemu penyakit yang lagi ngetren sekarang tuh. Anak muda aja bisa kena, namanya penyakit stroke. Penyakit stroke penyakit berat atau enggak bang? Berat atau enggak bu? Berat, jangankan stroke pak, segerobak aja berat. Apalagi stroke, Masya Allah. Food kita dijajah, makanan kita ini, subhanallah. Dan yang ketiga ini yang paling parah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sekarang kita dijajah oleh fun. Yang ketiga namanya fun, hiburan. Hiburan kita luar biasa, dan korbannya selalu adalah anak-anak muda kita. Anak-anak muda sekarang itu Masya Allah seneng, namanya hubbut taklik. Seneng niru apa yang dia lihat, itu yang dia tiru. Dengerin lagu aja maunya yang barat-baratan, nggak mau dengerin lagu dangdut, ah norak. Mending kalau dia ngerti, ada anak perawan lagi galau, ketemu sama anak perjaka yang juga lagi galau. Begitu lagi galau, habis diputusin sama pacarnya, Masya Allah, bukannya banyak baca Al-Quran, banyak baca sholawat biar adem pikirannya. Dia berdua kompakan nongkrong di pinggir jalan, dia ngambil gitar, dia nyanyi. So kiss me and smile for me, tell me that you wait for me, hold me like you never let me go. 'Cause I'm living on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I have to go. Ini pada bengong, ngerti apa enggak ini? Bapak-bapak paham atau enggak tadi? Sama, saya juga nggak ngerti. Ada lagi temennya yang datang, Masya Allah, rambutnya gondrong. Gua rocker man. Jangan bawain lagu cengeng begitu. Ayo, gua juga lagi galau, tapi gua nggak mau bawain lagu cengeng begitu. Lu mau bawain lagu apa? Bon Jovi man. We love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Always I'll be there with the star don't shine to the heavens worth, and the world don't rain on when I try to be on my mind, and I love you always. Yeah. Dipikir anak muda doang yang bisa nyanyi, kiai nggak bisa nyanyi, sembarangan ya. Begini-begini penceramah ini dulu mantan rocker. Kalau nggak percaya silahkan buka www YouTube. Silahkan buka di YouTube Ustadz Aan Mahrani. Saya banyak bikin lagu-lagu rock religi. Dulu mantan rocker yang alhamdulillah berusaha untuk memperbaiki diri, belajar tentang dakwah yang memang basicnya dulu memang pernah punya pesantren, tapi saya dulu bandel di pesantren sambil belajar kitab. Pas lagi liburan ngeband begini-begini. Tapi alhamdulillah itu jadi menjadi sebuah pondasi. Dan rata-rata musisi-musisi yang saya kenal itu alhamdulillah kebanyakan sudah berhijrah. Mereka yang dulunya kenal betul sama yang namanya alkohol, begitu saya ajak main musik, musiknya kita alihkan menjadi musik religi. Kita mengajak anak-anak muda kita, mudah-mudahan anak-anak muda kita insya Allah menjadi syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah generasi penerus yang akan datang, amin ya robbal. Makanya ayo bapak-bapak, saya mengajak, kasih kesempatan buat anak-anak mudanya untuk tampil di masjid. Kalau kita ngelihat ada anak muda yang bacaan Al-Qur'annya cakep, ayo suruh nanti Ramadan untuk jadi imam maju ke depan. Sebab nggak sedikit ada masjid yang pengurusnya itu egois. Anak muda jangan tampil di depan, anak muda di belakang aja. Yang barisan terdepan khusus 70 tahun ke atas. Ya Allah, saya ngenes ibu-ibu sekalian, ngelihat ada masjid cakep isinya aki semua. Yang azan aki.
Yang komat aki-aki baca Quran, mukul beduk, gulung tikar, nguras kolem, yang nyapu, yang ngepel, yang mati. Ya Allah. Maka pernah dalam sebuah riwayat Usammah bin Zaid umur belasan tahun diangkat menjadi panglima perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya saat itu, "Ya Rasulullah, kenapa Usammah bin Zaid umurnya baru belasan tahun kau angkat menjadi panglima perang? Apakah kami yang senior ini kau anggap belum mampu ya Rasulullah?" Bukan begitu wahai sahabatku. Supaya ada kaderisasi di dalam Islam, yang tua pernah ngalamin muda belum tentu yang muda ngalamin tua. Yang paling penting adalah kalau nanti guru-guru kita yang sepuh-sepuh sudah meninggal dunia, ini loh anak muda siap untuk menjadi penerus di masa yang akan datang. Maka silahkan buka di bab fikih manapun, di kitab hadis manapun, tidak pernah ada kita jumpai syarat menjadi imam harus orang tua yang paling pertama, nggak ada. Ustadz, kalau kita pengen milih imam siapa yang kita tunjuk? Rasulullah menyampaikan yang pertama afsahuhum, carilah yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya di antara kalian. Ustadz, di kampung saya ada 2 orang yang bacaannya fasih, dua-duanya gelarnya SQ, sama-sama sarjana Quran, sama-sama penghafal Al-Quran. Siapa yang kita tunjuk di antara mereka? Kalau ada 2 orang yang bacaan fasihnya sama, yang kedua kata Rasulullah a'damuhum, carilah yang paling alim di antara mereka. Ya Allah Ustadz, itu 2 orang sama-sama alim, alimnya sama, fasihnya sama, sama-sama dari jebolan pesantren juga, pesantrennya juga sama. Terus yang mana yang kita tunjuk di antara 2 orang alim dan orang yang fasih ini? Kata Rasulullah, kalau ada 2 orang yang fasih, 2 orang yang alim, syarat yang ketiga adalah awwaluhu hijratan, kemudian aktsaruhu sinnan, baru pilihlah yang paling senior di antara mereka, yang paling tua di antara mereka. Nomor 3 bukan nomor 1. Ada yang nyeletuk lagi, Ustadz, Masya Allah dua-duanya lahirnya bareng, umurnya sama, tuanya sama, terus siapa yang kita pilih di antara mereka? Kalau umurnya sama, alimnya sama, fasihnya sama, baru kriteria yang terakhir adalah awwaluhu hijratan, yang pertama kali hijrah di kampung itu, yang pertama kali tinggal di kampung situ. Kalau di zaman Rasulullah, siapa yang paling mantap duluan imannya, ngikutin jejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tunjuk dia jadi imam. Ustadz, orang kata dua-duanya lahirnya bareng, berarti sama-sama sudah lama tinggal di kampung situ. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Sebab dua-duanya sudah layak jadi imam. Kenapa demikian Ustadz? Sebab banyak ada masjid cakep, musolanya cakep, punya stok imamnya cuma 1. Ini repot Pak, kalau imamnya cuma 1 di kampung kita. Di kampung sini imamnya ada berapa? Yang repot kalau ada imam cuma 1 di kampung kita. Masya Allah, pas begitu sholat maghrib, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan sudah berkumandang, makmum semuanya sudah berkumpul di masjid ini. Giliran mau qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah selesai qomat, itu Bilal tengok kanan kiri, mana imam kita? Itu makmum yang di belakangnya juga bingung, celingak-celuk, ini kemana imam kita? Nengok ke belakang kagak ketemu imamnya yang mana. Jamaah sudah penuh, imamnya belum datang karena imamnya cuma 1. Akhirnya apa? Datang makmum yang paling belakangan, udah lari terburu-buru, dia pikir telat sholatnya, ternyata lagi celingak-celinguk nyariin imam. Ini akhirnya makmumnya nanya, loh kok kita belum mulai sholat? Si Akang, ini loh kita mau sholat, imam kita kagak ada. Yang belakangan datang tadi ngomong, oh iya, tadi waktu saya mau berangkat ke masjid, saya papasan sama imam kita. Lah terus kemana tuh imam? Dia katanya minta izin maghrib ini nggak ikut ngimamin sholat di masjid kita. Emang mau kemana tuh imam? Dia izin katanya mau berangkat kondangan.
Itu Bilal, Masya Allah, begitu tahu imamnya berangkat kondangan nggak bisa datang ke masjid, bukannya buru-buru gantiin jadi imam, dia malah ambil speaker diumumin depan jamaah. Jamaah sholat maghrib, mohon maaf sebelumnya karena berhubung imam tetap kita satu-satunya lagi berhalangan berangkat kondangan. Untuk itu saya umumkan sholat maghrib ini libur. Masya Allah, ada sholat jamaah sampai libur. Tuh kebetulan tokoh masyarakat ada yang hadir di belakang, ada RT, ada RW. Itu RW sama RT ngambek, ini kenapa? Giliran gua mau sholat jamaah kagak ada imamnya. Udah gini aja deh Teh, kita kan ketua wilayah, lu aja RT maju jadi imam. Ya jangan gua jangan gua. Gua ikro aja kagak hatam gua. Insya Allah RT sini mah kagak dah. Udah mendingan lu aja yang maju. Jangan gua dah, jangan gua belum pernah jadi imam. Udah lu aja Teh. Udah lu aja lu aja Teh. Lu aja lu aja Teh. Lu aja lu aja Teh, lu aja. Akhirnya sampai Isya cuma dorong-dorongan doang. Ada lagi anak muda di pojokan, 2 orang lagi berunding Bu. Anak muda ini ngapain? Dia ngomong sama temennya, bro, lu bisa nggak sebenarnya jadi imam? Gue sebenarnya bisa bro. Ya udah lu maju aja jadi imam, tapi gue nggak berani. Nah kalau lu, gue sih sebenarnya berani, tapi gue nggak bisa. Sama aja bodoh. Akhirnya mereka sepakat, Bapak Ibu sekalian, daripada kita nggak jadi sholat berjamaah, yuk kita sweet, kita pimpah. Siapa yang berani jadi imam maju ke depan? Udah gini aja deh, mending lu aja yang berani jadi imam, gue maju. Lu maju, nanti kalau lu nggak ngerti, lu ada yang salah, gue betulin dari belakang. Janji lu ya? Iya janji. Akhirnya imam yang modal berani maju jadi imam Pak. Namanya imam kepaksa, nggak pernah jadi imam. Baca Fatihah lancar, begitu baca surat dia keder. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, makmum yang di belakang tadi denger, ya dia Lailatul. Salah bro, bukan Lailatul, Lailatil. Imamnya denger, oh iya, gua kan cuma modal berani, yang ngerti dia. Akhirnya diikutin Pak. Wa ma adraka ma Lailatul qadr. Ya dia Lailatil lagi. Bukan Lailatil, Lailatul. Pak, 2 kali tuh imam disalahin, akhirnya ngambek. Imamnya ngambek, tahu sendiri, Masya Allah. Akhirnya dia nengok ke belakang. Lu bagaimana sih bro? Tadi kan kita udah sepakat, kalau gua salah lu betulin. Lah emang begitu. Kan gua udah bener, gua baca Lailatul, lu bilang salah, katanya Lailatil. Gua ngikutin lo Lailatil, lo bilang Lailatul. Akhirnya sholatnya berantakan cuma gara-gara ngurusin tulamatil. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min. Makanya ayo masjid ini kalau pengen rame, anak-anak mudanya yang tampil di depan. Aki-aki mundur. Apalagi kalau sudah azan subuh, yang azan anak muda, insya Allah rame jamaahnya. Anak muda yang masih belasan tahun, yang suaranya cakep, yang masih lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, itu anak-anak ABG perawan begitu dengar suara azan cakep, dia bangunin tetangga sebelah rumahnya. Yuk kita ke masjid. Kenapa lu tumben sholat subuh ke masjid? Itu suaranya cakep, siapa yang azan? Yuk kita kenalan habis sholat. Bener nggak? Akhirnya rame anak-anak mudanya memakmurkan masjid. Nggak apa-apa, awalnya cuma pengen tahu siapa yang azan. Itu kan salah satu bentuk rangsangan. Anak-anak muda kita akhirnya mau datang ke masjid daripada dia nongkrong di pinggir jalan. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya anak muda tampil di depan. Lah kalau aki-aki yang azan subuh repot Pak. Masya Allah, aki-aki umur 80 tahun azan, mana giginya udah metik lagi. Dia azan atola mau ngucap as-salatu khairum minan naum, atola dia batuk.
Suami istri baru pada tidur dia di rumahnya masing-masing. Suami bangunin istrinya. Bang, istrinya juga bangunin suaminya. Bang, lo denger deh suara apa itu? Bang, lo dengerin itu suara apa? Dia dengerin aja. Dia berdua itu akhirnya bangun. Astagfirullah, itu mah suara kebo tetangga kita lagi kelepas. Begitu dengar suara kayak gitu, bukannya buru-buru bangun, dia ambil, dia berebut bantal, dia tekep kupingnya masing-masing. Masya Allah, ini makanya resikonya kalau sudah tua-tua tapi masih tampil di depan. Yang muda-muda berikan kesempatan, insya Allah makmur jamaah kita. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Makanya ayo anak-anak muda kita tampil di depan. Asyubbadul yaum rijalul khut. Pemuda hari ini adalah generasi penerus yang akan datang. Inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Dua pilar bangsa, jika ingin umat Islam maju, tanamkan dua hal ini harus maju di kampung kita. Siapa itu? Yang pertama adalah perempuan. Kalau perempuan akhlaknya cakep, maka insya Allah kampung kita akan aman, kampung kita akan berkah, jauh dari bala dan bencana. Amin ya Rabbal. Tapi lihat kalau perempuannya pada buka aurat semuanya, nggak menutup kemungkinan Allah akan murka di kampung situ. Maka insya Allah ini adalah bentuk azab Allah kepada orang-orang yang lalai dan yang berbuat maksiat di kampung situ. Na'udzubillahi min. Makanya saya senang lihat ibu-ibu, ibu. Saya senang kalau ibu-ibu rapat pakai jilbab begini, Pak. Bajunya menutup aurat, syar'i, enak dilihat. Kenapa dilihat enak? Ini adalah simbol keindahan perempuan. Sebab mohon maaf saya singgung begitu, kenapa? Ada ibu-ibu pakai jilbab rapi cuma kalau mau dengerin ceramah doang. Di kampung orang. Saya nggak ngomongin di sini, di kampung orang. Sama di sini juga kampung orang. Pakai jilbab rapi kalau datang ke majelis taklim doang. Masya Allah, itu giliran datang ke majelis taklim pakai pakaian sampai nyeret ke tanah. Itu tetangga sebelah rumahnya sampai nggak nyiranin. Bu Ustazah mau kemana? Ngaji dong. Lenjeh banget datang. Begitu datang ke majelis taklim orang nggak nyiren, dipanggil Ustazah. Begitu nyampe di rumah kayak Tarsan. Tahu Tarsan apa bang? Yang dipakai kacamata doang begitu. Mending bagus itu kacamata, udah talinya putus sebelah. Allahu Akbar. Begitu lakinya pulang nyampe di rumah, ya Allah, bukannya wangi-wangian yang dia cium, bau balsem. Begitu buka pintu, Masya Allah, ini bini gua mana ujungnya. Begitu dibuka pintu kamarnya, bukannya bau parfum, ini kayak ada kamar jenazah nih sini. Maka jangan begitu, Bu, Ibu. Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat surga. Muhammad, lihatlah surga dan lihatlah neraka wahai Muhammad. Sampaikan kepada umatmu agar mereka semangat dalam hal ibadah. Inilah ganjaranku yang aku janjikan untuk mereka-mereka yang taat kepada perintahku. Ini loh keindahan surga, ceritakan kepada mereka. Muhammad, ceritakan kepada umatmu, ini loh pedihnya azab di dalam neraka bagi mereka-mereka yang membangkang kepada perintahku. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya Allah, Rasulullah nangis di depan pintu neraka. Kenapa Rasulullah nangis? Yang membuat Rasulullah nangis, Masya Allah, ternyata neraka paling banyak penghuninya itu kaum perempuan. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan perempuan nanti banyak masuk ke dalam neraka? Rasulullah ngejawab, karena nanti banyak perempuan yang durhaka kepada suaminya. Banyak gak di sini perempuan yang durhaka? Tunjuk tangan aja bang, jangan takut. Ada nggak? Siapa istrinya yang suka ngelawan omongan suami? Tunjuk tangan. Bu, ada yang suka ngomelin suami di sini? Tidak akan pernah mencium baunya surga bila ada seorang istri yang durhaka kepada suami, bahkan kedudukan suami lebih tinggi ketimbang orang tua ibu sendiri. Mana yang harus aku taati ya Rasulullah? Adalah suamimu. Ketika ada seorang anak muda, dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya dalam keadaan sakit keras, bagaimana ini ya Rasulullah, sementara suamiku tidak ada di rumah.
Aku ingat pesan suamiku, taati perintahku, jangan sekali-kali engkau keluar rumah. Begitu kirim surat kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Taati suamimu, walaupun itu ayah kandungmu sendiri sedang sakit saat ini. Besok lagi dapat kabar, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Bagaimana ini ya Rasulullah? Aku ingin melihat wajah orang tua saya untuk yang terakhir kali. Kirim surat kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Taati suamimu. Ya Rasulullah, ayah saya sudah akan dikuburkan. Saya ingin melihat wajah ayah saya untuk yang terakhir kali ya Rasulullah. Bolehkah saya melihat wajah orang tua saya? Saya pulang ke rumah orang tua saya dan berangkat ke pemakaman peristirahatan terakhir orang tua saya. Apa jawaban Rasulullah? Taati suamimu. Itu makanya berat, Bu, tanggung jawab sebagai seorang istri. Begitu akhirnya selesai dikuburkan orang tuanya, gantian Rasulullah tadi melalui utusannya kirim surat kepada perempuan yang solehah tadi. Wahai perempuan yang solehah, gara-gara taatmu dan baktimu kepada suamimu, ketahuilah wahai perempuan solehah, tadinya Allah akan mengazab orang tuamu di alam barzah, namun gara-gara baktimu dan kesetiaanmu, bahkan luar biasa kecintaanmu kepada suamimu, Allah hapuskan dosa-dosa orang tuamu di alam barzah. Alhamdulillah. Bahkan ibu, mohon maaf, ibu itu namanya sampai disebut 3 kali sama Rasulullah. Ketika ada seorang anak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara bapak sama ibu saya, siapa yang harus saya muliakan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama siapa, Bu? Bu? Ya, pada bengong lagi. Yang pertama siapa, Bu? Yang keras. Yang pertama siapa? Kedua, ketiga, keempat. Ibunya berapa? Bapaknya? Ibunya 3. Sekarang bawa bapak. Pak, yang pertama siapa, Pak? Yang keras. Yang pertama siapa? Kedua, ketiga, keempat. Ibunya berapa, Pak? Bapaknya? Setuju nggak sama poligami? Setuju. Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Setuju nggak sama poligami, Bu? Kalau ibu mah dicaplok bisa, Pak. Bu harus ikhlas ya, Bu ya. Namanya juga istri. Kalau istri di mana-mana 3. Kalau 1 bukan istri tapi is one. Kalau 2 is 2. Kalau 3 is, buka kamus bahasa Inggris kalau nggak percaya. Is berarti 3. Setuju sama poligami? Itu kalau ngomongin kayak gini kita jadi ingat tuh, Bang. Dulu tahun 90-an ada penyanyi pencipta lagu namanya Ari Wibowo. Ingat gak lagu judulnya apa? Madu di tangan kananmu, racun di tangan. Itu sebenarnya lagu isyarat buat suami. Kalau suami punya istri, istrinya nggak mau dimadu, berarti Saya nggak ngomong, bapak yang ngomong, Bu. Dasar laki-laki mau menang sendiri, betul nggak, Bu? Betul apa betul? Bu, banyak nggak laki-laki yang egois? Banyak nggak laki-laki yang mau menang sendiri? Keluar dari rumah pamitnya mau cari kerja, nggak taunya cari bini lagi. Banyak nggak yang begitu? Tunjuk yang mana orangnya. Dasar laki-laki. Makanya, Bu, najis amit-amit. Dari dulu saya nggak pernah seneng sama laki-laki. Homo saya kalau demen. Ini mohon maaf saya singgung sedikit ya, Pak ya. Ya, Bu, biar kita paham. Ini agak melenceng sedikit dari tema. Ada satu ayat yang paling disukai oleh kaum laki-laki, dan sebaliknya ayat ini paling digedekin sama kaum ibu-ibu. Saya bacain, tolong jawab Allah dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Mantap, kompak. Masna wa thulatha wa ruba'. Ibu men Allah aja tahu artinya apa enggak?
Bu, ibu Allahnya kompak kenceng banget tadi, mohon maaf, artinya tahu apa enggak? Artinya tahu apa enggak? Ibu saya kasih tahu ya ayatnya. Fankihu ma tabadakum minan nisa. Artinya nikailah olehmu wahai laki-laki perempuan yang kalian sukai. Ibu tadi jawab apa? Allah itu artinya amin. Amin. Kalau ada orang membaca ayat Al-Quran kita nyaut dengan kalimat Allah, 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 itu berarti mengaminkan wahyu Allah. Ibu tadi ngomong apa? Amin. Ayat berikutnya tadi dilanjut. Masna wa sunatha wa ruba'. Silahkan pilih wahai laki-laki perempuan yang kalian sukai, 2, 3, bahkan sampai 4. Ibu tadi jawab apa? Amin. Berarti ibu-ibunya setuju. You know? Salah sendiri tadi ngomong Allahnya kenceng banget. Bu, ibu, sekarang gantian saya belain ibu-ibu. Bu, laki-laki banyak yang egois, mutus ayat ini cuma sampai di situ. Padahal mohon maaf, ayat ini surah An-Nisa ayat 3 ini, ayat ini masih ada kelanjutannya, belum titik, masih koma. Tapi kadang laki-laki yang egois dipotong cuma sampai di sini. Sekarang mohon maaf, ibu, saya bacain ayat lanjutannya, Allahnya harus lebih keras lagi. Setuju? Nih, Allah menyampaikan di ayat berikutnya. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Lah kok ragu jawabnya? Ulang sekali lagi yang keras Allahnya. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Tahu artinya, Bu? Artinya tahu nggak ibu-ibu? Ayat ini memberikan penegasan bagi kaum laki-laki. Wahai laki-laki, jika kalian tidak sanggup berlaku adil, maka kata Allah cukup satu saja. Tuh, tepuk tangan dulu dong. Dibelain sekarang, emak-emak dilawan. Nah, sekarang pertanyaan buat ibu-ibu. Ngomongin masalah ayat ini, Bu. Ngomong-ngomong, ada nggak laki-laki di dunia ini yang sanggup berlaku adil? Jawab, ada nggak laki-laki di dunia ini yang sanggup berlaku adil? Nggak ada, kecuali yang lagi ngomong. Ya, ini ngapa jadi ngomongin poligami ini, ya Allah. Yuk, kita kembali ke temanya, ke tema. Mari kita tingkatkan pembangunan jasmani dan rohani menuju fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan amal kita setelah kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Ketua DKM, pengurus masjid, dan semua tokoh masyarakat, saya himbau dan saya sampaikan, peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini dikatakan sukses dan berhasil bukan dilihat dan dihitung dari jumlah jamaah yang hadir. Isra wal Mi'raj malam hari ini sukses, dahsyat luar biasa. Dilihat nanti berapa saf sholat subuhnya di masjid ini. Benar? Bang, Pak Ketua DKM, di sini sholat subuhnya berapa saf? 4 orang. Ini kalau berhasil peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini, insya Allah imannya makin nambah. Nanti sholat subuh penuh masjid kita, insya Allah. Di luar, di dalam masjidnya kosong. Na'udzubillahi min. Yuk, semangat ibadah kita harus semakin meningkat. Ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terutama ibu-ibu, ayo Bu, syiarkan majelis taklim. Jangan pernah bosan datang ke majelis taklim, sebab di mana-mana yang saya datangi majelis taklim itu yang paling banyak rata-rata jamaahnya adalah ibu-ibu. Dibandingkan bapak-bapak, di sini alhamdulillah imbang nih, ibu-ibu sama bapak-bapaknya. Ini yang dikatakan Rasulullah, perempuan-perempuan calon penghuni surga. Amin. Ustadz tahu dari mana? Wajahnya cerah. Tahu dari mana? Orang ada lampu di atasnya. Tuh ibu-ibu di mana-mana kompak.
Masalah pengajian itu paling kompak. Jangankan pengajiannya, sholawatannya ibu-ibu itu paling kompak Pak. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki dari dulu, Masya Allah, kalau sholawatan lagunya begitu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin. Gedang klothok mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene duwe. Gedang klothok dipangan uler, wong sing ngantuk mangap karung. Itu lagunya bawa bapak sholawatan dari dulu begitu. Benar Bu? Tuh kalau ibu-ibu kreatif Pak, beda sama bawa bapak. Tuh kalau ibu-ibu sholawatan lagu dangdut aja bisa jadi sholawatan. Ibu majelis taklim di kampung kita sholawatan pakai lagu dangdut. Ya Allah ya Rabbi, enak banget didengar. Pakai lagu cindai. Ya Rasulullah salamun ali ya rafi'a syani wa daraji afatayaji rantal adami ya uhailal juti wal karami. Masya Allah, enak gak Bu? Enak. Sholawatan kalau pakai lagu enak Bang. Sholawatan kagak pakai lagu gara-gara dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Sholawatan gak boleh pakai lagu. Akhirnya dia sholawatan sendiri kagak pakai lagu. Manggilin jamaah sholawatan kagak pakai lagu. Salatullah salamullah ala toha rasul. Bubar semuanya, orang buru-buru mau datang ke majelis taklim. Bener gak Bu? Tuh kalau pakai lagu kayak gitu kan akhirnya syiarnya terjaga, syiarnya makin ramai di kampung kita. Akhirnya yang kampung sebelahnya nggak mau kalah saingin, pengen sholawatan juga kayak ibu-ibu majelis taklim tadi. Yuk kita sholawatan. Ya Allah, sholawatan juga pakai lagu dangdut. Ya Rasulullah salamun ali ya rafi'a syani wa daraji atwatayaji. Ya dia diem lagi. Ya uhailal judi wal karami. Cuki. Allah. Ada lagi kampung sebelahnya salawatan, Masya Allah. Muhammadun nabiyuna Muhammadun habibuna. Tangannya diangkat semua Bu. Iwa peye. Enak gak kira-kira kalau salawatan pakai lagu? Enak, silahkan. Kita gak bermaksud pengen melecehkan salawat, justru kita pengen cinta kepada Rasulullah melalui lantunan salawat itu. Kan kalau gak pakai lagu kan gak enak kayak tadi. Bener gak? Bener apa bener? Yang prihatin apa Bu? Ada orang rumahnya mepet sama masjid tapi nggak pernah mau datang ke majelis taklim. Itu banyak yang model begitu. Diumumin datang ke majelis taklim padahal speakernya tuh kedengeran sampai ke rumahnya. Dipanggilin, ayo Bu kita ngaji ke majelis taklim. Dipanggil pakai salawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, yang nyuci-nyuci, yang masak-masak, yang main handphone di rumah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
Biar kesindir dipakein bahasa Indonesia, Pak. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu. Ada ibu-ibu yang lagi gondok banget di rumah, gara-gara cuciannya numpuk. Bukannya datang, dia malah nyautin, gua juga udah tahu hari ini tapi gua lagi repot, di rumah banyak. Ada yang model begitu ibu-ibu di sini? Ada? Ya Allah. Bahkan kalau di kampung-kampung kan lagunya beda tuh. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Yang tadi nyaut, ibu-ibu saya nggak ngaji karena saya lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Udah ya? Udah apa belum ini? Ini mau sampai jam berapa kira-kira ngajinya? Jam 4. Ibu belum pernah dengar ada penceramah sampai mati gara-gara kecapean. Insya Allah. Udah, jangan lama-lama ngaji. Biasanya kalau kelamaan ngaji, pulang nanti ditanya lagi sama suaminya, Bu, tadi Ustaz Taan ngomong apa tadi di pengajian? Gelap. Gimana nggak gelap, orang dia pules molor. Masya Allah. Yuk kita kembali ke intisari dari Isra wal Mi'raj. Yang paling penting dari perjalanan Isra wal Mi'raj adalah ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, dan saking takjubnya Rasulullah melihat arsy-Nya Allah, sampai-sampai Rasulullah nggak bisa ngomong terucap sepatah kata pun. Sampai-sampai Allah memberikan air dari telaga arsy-Nya Allah diminumkan di mulut Rasulullah, baru kemudian Rasulullah bisa berucap kata-kata. Dan ketika terucap kata-kata, apa kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalimat yang sangat mulia, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itulah yang diucapkan Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah pada waktu perjalanan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Allah. Segala pujian dan kehormatan hanya milik Engkau ya Allah. Pujian yang diucapkan oleh Rasulullah ketika melihat keindahan arsy-Nya Allah, ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku berikan selamat kepada engkau wahai kekasihku Muhammad. Dialog antara Allah dengan Rasulullah inilah yang kemudian diabadikan di dalam bacaan sholat kita ketika kita tahiyat dengan membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Apa yang paling penting dari peringatan Isra wal Mi'raj ini? Setelah Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disitulah Allah menurunkan perintah sholat 50 waktu. Berapa waktu, Bu? Berapa waktu, Pak? Pertama kali bukan 5 waktu, tapi perintahnya 50 waktu. Masya Allah, saya mau tanya, andai kata sholat nyampe ke kita nanti, uang yang diperintahkan oleh Allah nyampe ke kita sampai saat ini, ternyata nggak dikorting 50 waktu, sanggup apa enggak? Salat 50 waktu sanggup apa enggak? Alhamdulillah, di langit yang ke-6 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ma amara rabbuka ala ummatuk? Apa yang Allah perintahkan untuk engkau dan umatmu? Kemudian disitulah Nabi menjawab, khamsina salatan, Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat 50 waktu. Irji' ala rabbuka ya Muhammad. Dengan geram Nabi Muhammad mengatakan, enggak sanggup umatmu wahai Muhammad. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan. Jangan 50 waktu, enggak sanggup mereka umatmu. Kalau engkau mungkin sanggup wahai Muhammad, tapi umatmu enggak bakal sanggup salat 50 waktu. Bayangin Pak, kalau sholat 50 waktu dalam satu hari, berarti kalau kita pukul rata,
per 15 menit kita sholat. Bayangin tuh, per 15 menit kita sholat. Bapak pergi ke ladang, baru mau nyangkul, lagi ngangkat, tek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kagak jadi sholat dulu. Ibu-ibu di dapur lagi menggoreng tempe, baru manasin minyak, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, kagak jadi goreng tempe. Begitu datang malam, bapak mau naik di atas istrinya, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, kagak jadi bikin anak. Bayangin, per 15 menit kita sholat. Kata Nabi Musa, umatmu gak akan sanggup, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya minta keringanan, turunlah perintah sholat 40 waktu. Di situ masih dicegat sama Nabi Musa, irji' ala rabbuka ya Muhammad, minta lagi keringanan sama Allah, jangan 40 waktu. Umatku yang badannya besar-besar nggak sanggup melaksanakan sholat seperti yang Allah perintahkan. Akhirnya ngadep lagi kepada Allah, turunlah perintah sampai dikorting sama Allah menjadi 5 waktu. Dan ini pun disampaikan oleh Nabi Musa, irji' ala rabbuka ya Muhammad, kembali kepada Allah, jangan sholat 5 waktu. Aku yakin umatmu masih banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bener apa bener kira-kira? Yang dikhawatirkan Nabi Musa terjadi nggak kira-kira? Terjadi apa nggak? Tolong dijawab, jangan ada dusta di antara kita. Ada nggak malam hari ini? Kayak lagu. Jangan ada dusta di antara kita malam hari ini. Tolong tunjuk tangan siapa yang sholatnya masih suka bolong-bolong. Lebih baik ngaku daripada bohong dosa. Ada satu. Yang lain, ini nggak mau tunjuk tangan, malu mau tunjuk tangan atau benar sholatnya udah? Kalau gitu pertanyaannya saya rubah, siapa yang sholat subuhnya suka kesiangan? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Isa. Yo, ngaku kan akhirnya yang jawab tuh. Tuh 5 waktu aja ternyata masih banyak yang lalai. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam, banyak dialami oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menghadap Allah, Rasulullah sampai malu minta keringanan di hadapan Allah. Dan disitulah Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku hanya perintahkan kepada umatmu melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari. Namun ketahuilah wahai Muhammad, 1 waktu umatmu melaksanakan ibadah sholat, maka nilai pahalanya sama seperti mereka melaksanakan sholat 10 waktu. Berarti kalau 5 waktu umatmu melaksanakan ibadah sholat, mereka sama dengan melaksanakan sholat mendapatkan pahala 50 waktu. Sama seperti yang pertama Allah perintahkan. Itu luar biasa rahmat Allah untuk kita semuanya. Makanya mohon maaf, yang terakhir saya sampaikan, jangan sekali-kali sesibuk apapun kita pernah meninggalkan sholat. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan, as-salatu ra'sul ibadah, sholat itu kepalanya ibadah. Manusia dikatakan manusia seutuhnya di saat dia masih punya kepala, nggak punya tangan masih dibilang manusia, nggak punya kaki masih dibilang manusia. Tapi kalau nggak punya kepala itu namanya demit. Benar apa benar? Sekarang saya mau tanya, bahwa Bapak, andai kata besok Bapak pagi atau siang mau berangkat kerja, tiba-tiba ada yang ketuk rumah Bapak, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Begitu dibuka pintunya, brek, Masya Allah, ternyata tamu yang ada di hadapan Bapak nggak punya tangan, nggak punya kaki. Disuruh masuk apa enggak tuh tamu? Loh kok diem? Disuruh masuk apa enggak? Suruhlah. Bagaimanapun itu adalah manusia, apalagi dia cacat, malah justru kita kasih makan. Kalau kita punya rezeki, pulangnya kita ongkosin. Kenapa demikian? Kita memanusiakan manusia. Kita ibang lihat ada orang cacat datang ke rumah kita. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Nah, andai kata Bapak pulang dari pengajian Isra wal Mi'raj malam hari ini, pulang tidur sampai di rumah, tiba-tiba jam 2 ada yang ketuk rumah Bapak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak akhirnya kucek-kucek mata, datang ke ruang tamu, ke depan dia buka pintunya. Sambil perasaan ngantuk, siapa sini tamu jam 2 pagi begini datang ke rumah.
Begitu dibuka pintunya, Masya Allah, tamu yang ada di hadapan bapak, tangannya lengkap, kakinya lengkap, palanya hilang. Pak, disuruh masuk nggak itu tadi tamu? Loh, kenapa nggak disuruh masuk? Suruh masuk nggak, Bu? Kan tadi yang nggak ada tangannya, nggak ada kakinya disuruh masuk. Kok nggak adil yang nggak ada kepalanya nggak disuruh masuk? Kenapa, Bu? Takut. Kenapa takut? Karena itu bukan lagi manusia. Itulah kiasan dari Imam Ghazali. Sehebat apapun dia sodakoh, sehebat apapun dia puasa, jika dia tidak melaksanakan sholat, kata Imam Ghazali, bagaikan jasad tanpa kepala. Mau kayak gitu ibu-ibu? Maka yang terakhir saya pengen cerita nih. Mau dengerin nggak ceritanya? Ini udah jam 11:30 bang, Masya Allah. Dah terakhir saya mau cerita. Mau dengerin nggak ceritanya? Biar semangat ibadah sholatnya. Pak, Bu, suatu saat Rasulullah pernah kedatangan seorang tamu. Seorang anak muda nangis di hadapan Rasulullah, minta perlindungan dan minta petunjuk. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa anak muda engkau menangis? Ya Rasulullah, saya pernah berbuat dosa kepada Allah. Apa dosamu wahai anak muda? Saya pernah memaki-maki Allah. Masya Allah, Allah dimaki-maki. Saya pernah marah, bahkan saya pernah murka kepada Allah. Apa yang menyebabkan engkau marah kepada Allah? Ya Rasulullah, saya ini punya istri ya Rasulullah. Berpuluh-puluh tahun dalam pernikahan hamba. Allah sampai saat itu belum mengaruniaku seorang anak. Ketika istri hamba hamil, lahir selalu dalam keadaan mati. Hamil, lahir, mati. Hamil, lahir, mati. Hamil, lahir, mati. Begitu terus terjadi ya Rasulullah. Hingga suatu saat saya marah dan murka kepada Allah. Engkau tidak adil ya Allah. Kenapa harus engkau titipkan anak di rahim istriku, kalau harus terlahir dalam keadaan meninggal dunia? Saksikan ya Allah, mulai detik ini saya bernazar di hadapanmu, kalau nanti suatu saat istri hamba hamil dan lahir anak hamba dalam keadaan selamat, hamba akan nazar makan muntah-muntahannya anjing. Masya Allah. Saya mau tanya, ini nazar baik atau nazar buruk, Bu? Nazar baik atau nazar buruk, Pak? Apapun nazar dia ucapkan, karena ini bentuk nazar dia di hadapan Allah, apapun resikonya harus dia jalankan. Kemudian Rasulullah buru-buru mengingatkan kepada anak muda ini, wahai anak muda, apakah Allah sudah mengabulkan permohonanmu? Iya ya Rasulullah, sambil menangis anak muda ini. Tidak lama waktu berselang, Allah kembali mengaruniaku istriku hamil kembali ya Rasulullah. Lalu bagaimana? Dan saat itu lahirlah anakku dalam keadaan selamat ya Rasulullah. Apakah engkau sudah melaksanakan nazarmu wahai anak muda? Anak muda ini menjawab sambil terisak-isak tangis, iya ya Rasulullah, hamba sudah melaksanakan dan mencoba untuk membayar nazar hamba, namun hamba enggak sanggup ya Rasulullah. Kenapa tidak sanggup wahai anak muda? Ya Rasulullah, ketika borok-borok saya mau makan muntahannya anjing ya Rasulullah, baru saya ambil, saya cium baunya, malah saya duluan yang enak, saya yang muntah ya Rasulullah. Berkali-kali hamba coba, hamba nggak sanggup, malah hamba yang muntah-muntah ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Di satu sisi hamba harus membayar nazar hamba, di satu sisi hamba nggak sanggup ya Rasulullah melaksanakan nazar hamba. Apakah ada amalan dan perbuatan yang dapat menggugurkan nazar yang saat itu pernah hamba ucapkan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Ada wahai anak muda. Tapi ingat, jangan sekali-kali sekecil apapun engkau mengucapkan nazar, kalau engkau sekiranya nggak sanggup untuk membayar nazar yang kau ucapkan. Sebab nazar atau janji yang pernah kau ucapkan sampai di Lauhil Mahfuz di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan terus dimintai pertanggungjawaban. Walaupun engkau lupa, orang yang kau janjikan pun juga lupa, maka itu masih tetap ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis anak muda ini, ya Allah, saya menyesal ya Rasulullah. Lalu apa amalan untuk menggugurkan nazar hamba ya Rasulullah? Camkan baik-baik di hati kita yang paling dalam Bapak Ibu sekalian, supaya ini bisa menjadi oleh-oleh kita malam hari ini. Semakin fastabiqul khairat, sesuai dengan tema kita, semakin meningkat amal ibadah sholat kita. Apa pesan Rasulullah kepada anak muda ini? Wahai anak muda, kalau ingin nazarmu terbayar saat ini juga, silahkan wahai anak muda, engkau datang ke rumah orang yang gak pernah sholat.
Dan silahkan engkau kunjungi rumah orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Dan ketika turun hujan, ambillah segelas air yang jatuh dari atas genteng rumah orang yang gak pernah sholat, lalu kemudian kau minum air itu, wahai anak muda. Masya Allah, anak muda ini bingung, Pak. Ya Rasulullah, apa kaitan nazar hamba? Apa hubungannya nazar hamba dengan minum air hujan di atas gentengnya rumah orang yang gak pernah sholat? Kemudian Rasulullah menjawab, karena air hujan yang jatuh dari atas genteng rumah orang yang gak pernah sholat itu sama rendahnya dan sama hinanya dengan muntah-muntahnya anjing. Masya Allah. Mau Pak mendapatkan gelar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saking pentingnya ibadah sholat, maka tidak ada amalan yang dihisab di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan haji dan umroh kita, melainkan yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Kalau baik sholat kita, maka Allah nggak perlu menghisab amalan kita yang lain, karena dipastikan amalan yang lain pun akan baik seiring dengan sempurnanya ibadah sholat kita. Kalau ada orang yang sholatnya masih rajin tapi nyolongnya juga rajin, berarti ada tanda tanya dengan sholatnya. Benar? Benar? Ada ibu-ibu yang rajin datang ke majelis taklim tapi rajin juga ngomongin orang, berarti ngajinya cuma ngaji sambil nyender. Jider jiler, jider jidur, jidur jiler. Habis ngaji, ngajinya sambil nyender. Habis nyender dia tidur, habis tidur dia ngiler. Ini yang kayak gini modelnya ngaji, yang nggak dapat ilmu apa-apa. Maka dari itu mari sama-sama Isra wal Mi'raj ini harus membekas di hati kita semua. Makmurkan masjid kita. Zalim kalau kita bisa membangun masjid semewah ini, namun kita nggak sanggup untuk memakmurkannya. Orang yang akan diazab pertama kali adalah orang yang bersuara untuk meneriakan membangun masjid, namun dia tidak pernah memakmurkan masjid itu sendiri. Berat tanggung jawabnya membangun masjid. Yang paling berat adalah memakmurkan masjid. Insya Tuh, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada satu doa yang selalu Rasulullah panjatkan ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban. Apal doanya? Ibu apal doanya? Apal doanya? Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo suaranya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Yang nggak apal ketahuan, dia main ikut aja. Ibu yang ikut tadi emang nggak tahu itu doa apa, Bu? Doa apa? Doa berarti tahu nggak ustadznya lagi? Ini bang, saya udah sampai keliangan ini berdiri, ini lapar nih, masya Allah. Udah siap apa belum ini? Oh, udah siap. Udah ya. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Biar enak kita pakai lagu, mau nggak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dhunubana. Semuanya. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dhunubana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami semua yang hadir malam hari ini di bulan Rajab yang saat ini kita jalani.
Ya Allah, berkahilah untuk kami nanti bulan Sya'ban yang akan kita lewati. Ya Allah, panjangkan umur kami, sampaikan umur kami untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Dah, ini saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang puas silahkan buka YouTube Ustadz Aan Mahrani. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Awas pokoknya nggak subscribe lihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa tetap bersilaturahim lewat dunia maya. Silahkan mau di Facebook, mau Instagram, ada semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat silaturahim kita. Yang paling penting, mudah-mudahan kita pulang membawa ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah bin niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul. Tar dulu, pada mau kemana? Salam juga belum, udah pada pergi aja. Tadi katanya mau minta sampai jam 4. Tar dulu, belum doa ini, pada mau kemana ini? Masa mau pipis berjamaah begitu? Tar dulu. Justru pahalanya yang paling gede, yang paling belakangan pulangnya. Yuk, sampai mana barusan saya ngomong? Ayo kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah bin niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bin niyatil madhkur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka an kulli sawati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik 'alaina fi asma'ina wa barik 'alaina fi absarina wa barik 'alaina fi qulubina وبارك علينا في ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا للشاكرين لنعمتك مثنين بها وقابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian ada ikan hiu berwarna abu-abu. I love you ibu-ibu. Bu, dibilang I love you jawabnya gimana? I love you itu ulang. Ikan hiu berwarna abu-abu. I love you ibu-ibu. Dah, ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai kita, mubaligh kita yang dari Tenggarang yang telah memberikan tausiah agama, wejangan untuk kita semua. Yang intinya yuk kita sama-sama makmurkan masjid kita supaya kita semua mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebelum ditutup saya sebagai muratibul acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik kesalahan dalam segi penyampaian nama ataupun gelar. Oleh karena itu yuk kita sama-sama membacakan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman
أبدا على حبيبك خير خلقكم. Panitia semua naik ke atas panggung untuk foto bersama mubalik kita.